Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAG USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAG USD ataupun silver pada hari ini, tanggal 26 Januari 2023, hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAG USD ataupun silver pada hari ini. Oke, jadi langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Seperti yang sudah saya katakan, ya. Kemarin yang ingin ambil posisi sell bisa, ya. Yang kemarin ambil posisi sell tuh bisa, ya. Di sini lihat harga ketika turun balik lagi ke atas, ya. Sell sampai ke bawah sini sampai ke area demand. Ketika sampai di area demand, teman-teman ambil posisi buy di sini, target sampai di area supply juga sudah. Jadi kemarin yang scalping di XAG USD teman-teman sudah profit dua-duanya, ya. Profit sell kemudian profit buy seperti itu. Jadi otomatis sekarang bagaimana? Apakah kita bisa ambil posisi lagi, ya? Jadi kalau boleh saya kasih tahu, ya. Teman-teman di sini ada nggak sih yang trade di XAG, ya? Jadi kalau boleh, ini sebenarnya di sini sudah saya kasih untuk open posisi, area dan sebagainya. Memang saya tidak menyarankan untuk ikut, ya kan, untuk ikut ambil posisi dan sebagainya. Tapi saya cuma kepo aja sih, ada nggak yang trade juga di XAG berdasarkan analisa yang sudah saya berikan tiap harinya, ya. Kepo aja, tapi kalau nggak mau komentar juga nggak apa-apa sih, ya. Oke, lanjut untuk di XAG. Jadi kemarin yang sudah ambil posisi sell dan buy itu sudah keduanya profit, ya, sudah profit. Dan sekarang kita fokus ambil posisi buy. Apakah kita bisa fokus ambil posisi buy saat ini? Well, kalau dilihat, kita lihat dari daily dulu, ya. Daily kita harganya masih di tengah, ya. Harga masih di tengah, jadi kemarin itu kita belum bisa ambil posisi untuk jangka panjang. Jadi scalping itu memang sangat cocok kemarin, ya, sangat cocok untuk scalping kemarin. Dan kalau dilihat, kita memang area supply masih sama di angka 24,30, ya. Tapi jika teman-teman berpandangan di sini ada satu area supply juga, ya, dan harga sekarang sudah kena, ya, memang bisa di sini sebagai area supply juga, tetapi saya lebih prefer untuk supply yang ada di sini, ya, di angka yang ada di angka 24,30. Saya lebih prefer di sana, tapi nggak ada salahnya teman-teman yang ingin gambar area supply di sini pun di area 24 itu juga nggak apa-apa. Untuk area demand kita masih sama di sini, ya, masih sama di area ini, demandnya di angka 23, berapa ini ya, 23,44 sampai di 23,25. Jadi sampai sana untuk area demandnya. Dan sekarang, ya, di sini ada yang namanya bearish engulfing, ya. Di H1 kita ada bearish engulfing, di M30 kita ada seperti pattern apa di sini, ya, saya lupa di sini. Evening star or morning star, shooting star, apalah nih yang tiga nih, ya, pokoknya lupa saya. Pokoknya di H1 di sini ada engulfing, ya. Di sini ada engulfing dan sekarang harga kemungkinan bisa bergerak turun, tetapi area ini, ya, teman-teman kemarin kan sudah saya plotkan untuk area structure supply, ya. Area supply ini sekarang berubah menjadi area demand. Demandnya di mana? Sekarang demandnya itu ada di area ini. Ini demand terdekat, ya. Jadi mepet banget bagi yang ambil posisi sell berdasarkan structure supply di H4 di sini. Karena kalau dilihat di H1 kita ada satu structure demand juga. Dan harga sudah kena kemudian balik naik, kan. Nah, di sini teman bisa lihat harga pas banget kena kemudian naik. Jadi sekarang bagaimana? Kalau saya pribadi, karena harganya juga
bukan terjebak di antara supply dan demand ya. Lebih tepatnya sekarang harga berada di tengah-tengah. Memang di antara supply dan demand tetap ya, di antara supply dan demand. Tapi kalau lebih tepatnya sekarang harga berada di tengah-tengah. Jadi apakah kita bisa nge-buy jika harga turun ke bawah? Bisa, tetapi kalau saya pribadi untuk nge-buy di XAG itu saya lebih prefer untuk ambil posisi di sekitaran sini. Seperti yang sudah saya gambar kemarin di sini, ketika harga turun, rejection panjang dan juga ada engulfing, kemudian bisa ambil posisi buy. Jadi misalnya harga ini turun sampai sini ya kan. Harga turun sampai sini kemudian berhasil naik, ya udah teman-teman nggak usah dikejar harganya. Ya, mau dikejar. Jadi sebaiknya jika harganya memang ngebreak area demand di sini, apakah kita bisa nge-sell? Kalau nekat nge-sell ya sudah nggak apa-apa, tapi saya nggak untuk ambil sell di sini dibandingkan yang kemarin ketika ada supply di sini ya. Ketika ada supply di sini saya juga bilang sell kemarin, tapi ketika dia ngebreak demand di sini saya lebih prefer untuk nggak sell ya. Saya lebih prefer ketika ada area supply baru saya nge-sell, dan ketika ada zona demand saya baru prefer untuk ambil zona demand untuk nge-buy. Dan untuk ambil posisi buy saya lebih prefer di sini ya, dengan target sama dengan yang terjadi sebelumnya di sini. Jika harga malah mantul ya kan, mantul di area demand kemudian naik tinggi misalnya sampai sini. Nah, ketika harga sudah running ataupun sudah berjalan ya, dan dia menembus resisten juga yang sekarang ada di harga 23,97. Jika harga terus naik sampai ke area supply H4 kita yang ada di harga 24,30, di sana baru saya akan bersiap untuk ambil posisi sell, dengan tentunya perlu konfirmasi karena sekali lagi zona supply yang ada di H4 di sini memang sudah tidak fresh, sudah disentuh berkali-kali, tapi powernya masih lumayan tinggi ya, powernya masih lumayan besar. Karena kalau dilihat juga yang masuk ke dalam ini maksimal dia kemarin masuk tuh sudah setengah zona ya, sudah setengah zona, kemudian turun lagi ya, kecuali pada saat dia masuk ke zona turunnya sedikit dan kemudian dia masuk lebih dalam lagi dan turunnya sedikit, ini kemungkinan zonanya akan bisa di break. Tapi baru 2 kali masuk, dan pada saat masuk yang kedua itu lebih rendah dari yang sebelumnya. Saya rasa sih power untuk dari zona supply di sini masih kuat. Jadi kalau saya pribadi lebih prefer untuk ambil posisi sell di area ini dan nge-buy di area ini. Ya, jadi itu untuk di XAG saya rasa lebih prefer untuk itu. Dan mengingat juga nanti malam ada news mengenai advance GDP dan juga core retail sales dan sebagainya. Itu teman-teman silahkan tunggu nanti malam ya. Jika nanti malam itu hasilnya positif bagi USD, kemungkinan harga akan bisa turun sampai ke 23,30 mungkin loh ya. Tapi jika pada saat news hasilnya jelek dan harga belum sampai ke harga 23,30, kemungkinan akan terjadi rejection seperti ini ya. Harga turun sedikit kemudian langsung balik. Seperti itu, bisa juga seperti itu. Dan jika hasilnya mix nanti malam, kemungkinan harga akan terjebak lagi di area sideways seperti ini ya. Ini mana dia sideways di antara 23,70 sampai di 23,30. Ya, jadi untuk di XAG saya rasa untuk ambil posisi lebih baik tunggu di bawah di sini. Tapi yang mau nekat ambil buy di sini sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ambil buy di situ, ya ambil buy di sini setidaknya teman-teman stop lossnya cukup pendek aja di bawah zona demandnya ya boleh kasih space beberapa lah ya. Misalnya ini kan zona demand paling bawahnya kan ada di harga 23,71, teman-teman bisa taruh stop loss di 23,60 23,65 seperti itu, bisa kasih space lah beberapa ya, dengan target teman-teman maksimal banget itu sampai di angka 24,30. Tapi tentunya TP1 teman-teman cukup sampai di resisten terdekat ini aja ya. Resisten ini terdekat bisa dijadikan teman-teman target profit. Yang ini ya, sampai di sini target profitnya. Tuh kan sama.
sampai di harga 23,95. Jadi dengan teman-teman misalnya open di angka 23,70 atau enggak 23,75, target teman-teman bisa sampai di 2395. Tidaknya segitulah ya, lumayan ya kan untuk di XAG. Tapi tentunya dengan konfirmasi ya. Konfirmasinya seperti bisa ada engulfing, bisa seperti ada rejection panjang dan sebagainya. Tapi sepertinya kalau dia ada demand di area ini, sepertinya agak susah untuk bisa ada engulfing di sini ya. Kemungkinan di sini sih mungkin hanya sekedar rejection ya. Mungkin hanya sekedar rejection aja. Dan jika pun ada rejection kemudian ada engulfing, itu lebih bagus lagi untuk ambil posisi buy ya. Tapi tidak selamanya juga ketika ada engulfing dan rejection harga kemudian bergerak naik, tidak sepenuhnya seperti itu ya, karena bisa aja harga kemudian naik sedikit engulfing, tapi siapa tahu ada apa yang terjadi ya kan, harga malah turun ke bawah di area ini. Oleh karena itu saya lebih nggak prefer untuk ambil buy di sini ya. Prefer untuk ambil buy di sini ya sekalian. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAG USD ataupun silver pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAG USD besok. Bye-bye.